Shalom semuanya, selamat siang. Kalau kata orang masuk tahun 2023 begitu mengerikan kan? Dibilangnya jurang, resesi lah, dibilangnya tahun kegelapan. Tapi kalau saya mau katakan toh sampai hari ini pun kita dipelihara Tuhan, benar bukan? Toh sampai hari ini kita dicukupi Tuhan, dilimpahi dengan kebaikan Tuhan. Nah buat yang merayakan, hari ini tuh kita merayakan Cap Gomeh, betul ya? Tadinya sedianya mau pikiran potluck nih ya, cap gomean gitu. Tapi kemarin sempat dibilang ada mau dipakai jadi sempat batal gitu ya. Kapan-kapan kita potluck lagi ya, seru juga ya. Oke, nah kalau secara orang Chinese yang merayakan tahun ini adalah tahun kelinci. Walaupun kita bukan percaya horoskop ya, tapi penahunan orang Chinese. Kemarin Pak Arifin sempat berbisik, aku sionya kelinci juga loh, katanya gitu. Nah oke. Tiap tahun ketika memasuki tahun yang baru, masukin binatang yang baru gitu ya, sesuai horoskopnya mereka, orang tuh pasti melihat keberuntungan, apa sio yang hoki, apa sio yang kurang beruntung di tahun ini gitu ya. Mereka melihat ramalan-ramalan, mereka melihat prediksi-prediksi. Saya ingat sekali waktu saya SMA, punya teman perempuan yang cukup dekat sama kami, beberapa hari enggak sekolah, tanpa kabar berita, enggak ada masuk sekolah sama sekali, tiba-tiba ada undangan datang ke rumah saya, teman saya ini kelas 2 SMA loh Bapak Ibu, tiba-tiba menikah. Saya pikir kapan pacarannya karena cukup dekat dengan saya, rupanya dia dijodohin sama orang tuanya. Dan calon mertuanya orang Chinese Toto yang sangat mempercayai sio, di mana tahun depannya itu tahun naga emas. Jadi dia dinikahin cepet-cepetan dan ternyata memang tahun depannya punya anak laki-laki tahun naga emas. Wah, mereka bahagia sekali. Tapi sampai di situ aja saya tidak tahu kemudian ceritanya gimana lagi. Nah, setiap orang pasti cari keberuntungan, setiap orang cari feng shui yang hoki, bawa hoki. Nah, saya mau katakan di mana sih hoki? Mereka masih meraba-raba Bapak Ibu. Mereka masih moga-moga, mereka masih insya Allah. Tapi saya mau katakan ketika kita berjalan bersama Yesus, ada tuntunan dan penyertaan Tuhan, ada aja berkat Tuhan. Oke, next kan selanjutnya kita lihat. Nah, saya mundur sedikit. Seperti tema yang diberikan oleh Pak Timotius Arifin Desember kemarin, bicara tentang Denasarin, saya bahas sedikit sebelum lebih lama maju lagi. Nah, Daud kemudian diteruskan kerajaannya oleh Raja Salomo anaknya. Tapi kita tahu semua ini dia dibahas Pak Roni pada waktu Natal tanggal 18 Desember. Kemudian dipegang oleh anaknya lagi Rehabeam. Tapi Rehabeam tidak takut akan Tuhan dan pada zamannya kerajaannya terpecah jadi dua, yaitu Rehabeam dan Yerobeam. Di mana kerajaan utara dipegang oleh Yerobeam, yaitu Israel, ibu kotanya Samaria. Karena tidak takut akan Tuhan, kerajaan ini akhirnya ditawan oleh bangsa Asyur tahun 722 sebelum Masehi. Saudaranya yang bangsa Yehuda ini, ibu kotanya di Yerusalem, sudah tahu kejadian seperti itu, tidak mau takut akan Tuhan. Dan kemudian pun ditawan oleh bangsa Babel, rajanya Nebukadnezar pada waktu itu tahun 586 sebelum Masehi. Kemudian sesuai nubuat-nubuat nabi-nabi 70 tahun mereka ditawan. Nah kemudian setelah 70 tahun kembalilah mereka membangun lagi bangsa Israel. Salah satu kota yang dibangun adalah Nazaret, seperti tema kita Natal tahun lalu. Denasarin gitu ya. Pada waktu Yesus lahir, Nazaret ini diperkirakan, ditafsirkan hanya dihuni 20-30 kepala keluarga aja. Nah, bicara ini Nazaret itu sendiri artinya adalah netzer, bicara tentang tunas, adanya pengharapan. One guiding gitu ya, satu pemerintahan, satu tuntunan. Nah selanjutnya kita lihat Yesus bukan lahir di Bethlehem, kota kecil karena kebetulan. Dan kemudian bukan dibesarkan di Nazaret yang desa juga bukan karena kebetulan. Saya percaya itu dalam blueprintnya Tuhan supaya kita juga melihat hal seperti ini Bapak Ibu. Saya bacakan ayatnya. Setibanya ia pun di sana tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Nah zaman itu orang tuh dipanggil dengan sebutan nama lahir kotanya, Yudas Iskariot, itu Yudas dari Kariot. Nah Yesus dari Nazaret,
Karena banyak Yesus-Yesus dari Filipina, dari Spanyol, dari Meksiko. Nah ini Yesus dari Nazaret. Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret, orang deso. Kalau yang lahir pada waktu itu, kalau kita belajar sejarah pada waktu itu, istilahnya oh Yesus orang deso gitu ya. Kata Natanael, salah satu muridnya, dia bilang, apakah ada sesuatu yang baik sih yang datang dari Nazaret? Saking desonya, saking gak berartinya kota itu, di mana hanya cuma 20-30 kakak doang. Sampai Natanael bilang, apa yang ada yang baik yang keluar dari sebuah kota Nazaret? Dan kemudian kita melihat ketika Yesus buat mujizat, mereka pun kecewa dan menolak dia. Jadi kita melihat kehidupan Yesus pada waktu itu, next kan, di mana dia diremehkan, di mana dia ditolak. Tapi ini yang mau saya katakan, walaupun ia diremehkan, walaupun ia ditolak pada zaman itu, maksud saya gini ya, kita nanti tarik kepada zaman kita. Zaman Yesus hidup, dia orang deso, dia diremehkan, dia tidak dianggap, bahkan dia ditolak, dia dibenci. Tapi Yesus tidak mau hidup dari apa kata orang. Yesus tidak mau hidup dari apa kata keadaan. Yesus tidak mau hidup dari apa kata zaman pada waktu itu. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 31, yang ini kita baca bersama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Jadi dia lahir di desa, diremehkan orang, gak dianggap orang, tapi Yesus tidak mau hidup dari apa kata orang, tidak mau hidup dari apa kata zaman itu. Dia lihat kepada Bapaknya dan kita tahu Yesus menang. Sekarang kita hidup zaman sekarang, yang katanya orang resesi lah, yang katanya orang gelap lah, yang katanya orang susah, tapi kita tidak hidup dari apa kata zaman, apa kata dunia, apa kata orang. Kita hidup dari seperti Yesus hidup lewat Bapaknya, kita sekarang hidup lewat Yesus itu. Ya memang betul yang memprediksi, yang mengatakan itu orang-orang hebat ekonom dunia. Bahkan Ibu Sri Mulyani sendiri, Menteri Keuangan kita bilang bukan abal-abal loh bahwa akan ada kesusahan ekonomi. Tapi kita walking with Jesus bersama Tuhan. Oke, next kan selanjutnya. Nah yang pertama yang ingin saya sampaikan, kita fokus kepada pribadinya Yesus. Yang mimpin pujian kan David. Fit, nyanyikan I Speak Jesus dong. Sulit gak bisa aku katanya. Tinggilah ini itulah. Ya sudahlah, what a beautiful name lah. Nah saya mau fokus kepada pribadi Yesus itu hari ini loh Bapak Ibu. Mulai tahun 2023 dan seterusnya, apapun kata orang, kita nanti di akhir tutup tahun 31 Desember. Masuk tahun 2024, kita enggak tahu prediksi apa. Tutup tahun 2024, masuk tahun 2025, kita juga enggak tahu apa prediksi selanjutnya. Tapi selama kita berjalan bersama Tuhan, hidup kita bukan mogah-mogahan. Hidup kita bukan insya Allah Bapak Ibu, tapi pasti. Nah pesan pertamanya dalam Matius 4 ayat yang ke-17 kita baca bersama-sama. Sejak waktu itulah, baca Bapak Ibu. Bertobat itu bahasa Inggrisnya adalah to repent. Ini pun Pak Roni pernah sempat bahas. Re itu bicara kembali ke posisi semula. Pen itu apa sih? Nah kalau yang tinggal di tempat tinggi, di apartemen, paling tinggi apa namanya? Penthouse gitu ya. Saya tinggal di lantai 30. Pak Roni selalu bilang dekat surga, tapi di atas 30 pun masih ada sekitar 7 lantai lagi di atas saya, itu penthouse, tempat paling tinggi. Nah ketika pertama kali Yesus setelah dicobai dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, pertama kali dia berkhotbah adalah bertobatlah. Karena gini loh Bapak Ibu, sebelum kita merubah pola pikir kita nggak bisa jauh lebih dalam lagi menikmati berjalan bersama Yesus. Rubah mindset kita dulu nih Bapak Ibu. Yang penting karena semua bermula berasal dari pola pikir kita. Makanya Tuhan Yesus berkata, bertobatlah, yang dalam bahasa aslinya metanoia, change the way of thinking kita. Seringkali kita berpikir siapa sih aku? Termasuk saya yang ngomong di depan Bapak Ibu ini. Saya lahir 3 saudara Bapak Ibu. Cici saya pada waktu lahir, papi saya ini kerjaannya naik luar biasa. Saya lahir Surabaya. Waktu itu belum ada kolam renang di Surabaya. Papi saya lah pengusaha kolam renang di Surabaya pertama kali.
Jadi benar-benar booming pada waktu itu. Pada waktu cici saya pertama lahir. Jadi kalau orang Chinese berpikir ini anak bawa hoki. Jadi cici saya tuh disayang banget. Nah kedua kepingin anak cowok, lahirlah saya. Baru ketiga dapat anak cowok. Jadi saya dari kecil melihat di depan mata bagaimana terjadi perbedaan itu. Jadi dalam pola pikir saya dari kecil sampai saya besar, saya menikah sama Pak Roni, saya itu dalam mindset saya, aku orang yang gak penting. Aku orang yang gak istimewa. Saya orang yang sangat introvert Bapak Ibu. Mami saya bilang kamu kayak gong, kalau gak dipukul gak bunyi. Ospek nih Bapak Ibu, SMP ospek. Kakak kelas bilang, kumpulkan 200 tanda tangan kakak kelas dalam waktu 1 jam. Apa yang terjadi? Semua beredar-edar, teman saya cari tanda tangan. Saya itu mau nangis kalau disuruh seperti itu. Jangankan minta tanda tangan, ngomong sama temen aja sulit banget. Akhirnya cici saya mungkin kalau foto karakter 10-6 lebih dari Cik Juli deh. Kalah sama cici saya, Cik Juli. Bawa sini bukunya. Dia edar. Langsung dapat 200, saya menang duluan gara-gara cici saya yang maju. Nah saya ini tidak berani apa-apa, kecil saya ingat dicubit sama cici saya. Itu sampai bahasa Jawanya belekan nyenyek gitu ya, cuma nangis, tidak berani lapor sama orang tua. Kalau lepas baju sampai lengket tidak berani lapor. Pokoknya seorang Nancy Limantono ini orang yang sangat introvert, tidak berani apa-apa, tidak berani ngomong sama orang. Tapi kalau saya ada di tempat ini seperti ini, itu semua karena apa? Nextkan dulu. Semua karena apa? Nextkan dulu, kita lihat Musa sekarang. Saya mau katakan, setiap kita itu punya kotak-kotak dalam pikiran kita. Kotaknya apa? Kita contoh dari Musa. Musa bilang gini, Tuhan. Nah orang itu kan seringkali pakai, sopo sih aku iki. Nah ini kita lihat, nanti Gideon ada juga, siapa sih aku ini? Aku ini tidak pandai bicara. Dulu tidak. Dan yang lebih beraninya Musa juga bilang, sejak engkau berfirman kepada hamba-hambamu pun tidak. Loh kok berani dia? Dulu tidak memang. Tapi sejak berfirman dia juga bilang, pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Berat banget ya Bapak Ibu. Mulutnya udah berat, lidahnya juga berat. Berat semuanya. Tapi perhatikan, mindset Musa, aku enggak cakap bicara. Mindset Musa, aku enggak berani ngomong sama orang, aku enggak bisa ketemu orang. Tapi perhatikan, apa yang Tuhan bilang kepada Musa, ini yang saya pelajari. Di mana kita merasa titik itu kita tidak bisa, di titik itu pula lah Tuhan berkata, aku menyertai kamu. Kita lihat, oleh sebab itu, baca bersama Bapak Ibu, pergilah, aku akan menyertai apa? Lidahmu. Musa bilang, aku berat lidah. Aku berat mulut, tapi di titik kamu merasa tidak bisa, disitulah Tuhan akan menyertai kita. Terus dikatakan, dan akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Nanti Tuhan sendiri yang ngajar, kamu bakal ngomong apa. Pernah gak Bapak Ibu titik di mana kita benar-benar gak ngerti harus jawab apa, tiba-tiba kita tuh bisa jawab. Tuhan berkata, aku yang akan ngajar kamu, kamu harus ngomong apa. Karena Musanya bilang, aku ini tidak bisa ngomong. Makanya Tuhan bilang, aku akan mengajar, kamu harus ngomong apa. Next kan lagi, kita belajar dari tokoh satunya, namanya Gideon. Tapi jawabnya kepada malaikat Tuhan, Tuhan, dengan apa aku selamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil. Dari suku Manasya, aku pun seorang paling muda di antara kaum keluargaku. Dengan apa aku bisa melawan orang Midian itu? Tapi perhatikan apa kata Tuhan. Tuhan bilang begini, akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan, baca sama-sama Bapak Ibu yang merah, memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Di mana ketakutan Gideon? Dia takut, aku ini paling kecil, mana mungkin aku bisa menang. Tapi di titik ketakutan Gideon, di situ pula Tuhan bilang sama Gideon, aku akan menyertai kamu dan aku akan membuat kamu akan mengalahkan orang-orang Midian itu. Siang hari ini Bapak Ibu, mungkin ada mindset yang deep down in our heart, kita punya ketakutan apa sih? Aku takut ketemu orang, aku takut bicara orang, aku takut memulai bisnis, aku takut berumah tangga, aku takut ini itu, aku takut.
disitulah Tuhan akan berinterferensi mulai hari ini. Disitulah Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Nah, tapi di titik sebaliknya juga, sometimes orang itu over pede, merasa semua aku bisa. Tuhan juga mau bilang, bertobatlah. Sebab kalau kamu ada saat ini, bukan karena semata-mata kekuatan gagahmu, semata-mata juga karena Tuhan. Jadi yuk Bapak Ibu, pertama kali Tuhan bilang bertobatlah dulu. Sebelum berubah pola pikir kita nggak akan bisa ikut tuntunan Tuhan lebih dalam lagi. Makanya kalau saya bisa ada di tempat ini bukan mujizat doang Bapak Ibu. Tapi karena saya mau belajar merubah mindset saya, Tuhan ada di dalam saya. Oke, nextnya selanjutnya, Tuhan bilang apa? Nasihat yang sering kali ia tekankan, kita baca bersama-sama Yohanes 6 ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Sekarang banyak motivator kan bilang, bisa. Bisanya karena apa? Tapi Tuhan bilang, ini loh aku. Tuhan bukan bilang aku punya jalan. Kalau punya bisa hilang, bisa ketelisut. Tapi Tuhan bilang I am the way, akulah jalan itu sendiri. Jadi gak mungkin hilang. Ini peristiwa kapan sih Bapak Ibu? Tuhan bilang tenanglah aku ini jangan takut. Ketika Yesus baru selesai memberi makan 5.000 laki-laki. Murid-muridnya ikut bagi-bagiin dong. Kapan-kapan saya sharing, saya pilih 12 murid-murid ya, suruh bagi-bagiin. Setelah dibagi-bagi, akhirnya sisa. Yang bagi-bagi siapa Bapak Ibu? Muridnya. Berarti muridnya ikut terlibat dalam membuat mujizat. Tapi pada waktu malam hari, Yesus bilang, kalian nyebrang dulu ke Kapernaum. Naik kapal lah mereka. Jam 3 pagi, ini baru buat mujizat loh ya. Wah gagah nih, seneng baru buat mujizat. Jam 3 pagi tiba-tiba angin ribut, kapal mereka goncang Bapak Ibu, gelap pekat, goncang. Saya tanya sama Pak Michael, kalau gelap-gelap Pak, jangan di daratan ya Pak ya. Kalau di daratan mah masih oke, di lautan Pak. Tiba-tiba datang seseorang berjalan Pak, rambutnya kalau kita lihat kalender ya, rambutnya kan setengah-setengah gondrong, terus pakai jubah. Kalau Pak Michael malam-malam lihat gitu, kira-kira apa yang Pak Michael lakukan Pak? Keder kita Bapak Ibu ya. Saya coba Pak Benny sekarang. Pak Benny naik pesawat ini Pak. Goncang pesawatnya, wah goncang. Di tengah kegoncangan semua orang pada takut. Terus kemudian pramugarinya bilang sudah pakai oksigen gini. Tiba-tiba, bukan daratan Pak, ini di udara Pak, di ketinggian. Tiba-tiba di samping jendelanya Bapak ada tok 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 tok. Bapak noleh ke kiri, tiba-tiba ada orang gondrong, kesenyum sama Bapak. Kira-kira apa yang Pak Benny lakukan? Pingsan Pak. Nah wajar aja murid-muridnya berkata setan, hantu, ketakutan mereka. Tapi Tuhan mau bilang, ini loh aku. Kenapa sih kita alasannya Tuhan bilang jangan takut? Karena ada dia itu sendiri Bapak Ibu. Desember kemarin saya itu sama Pak Roni ngisi Natal di suatu perusahaan. Dia kendaraan otomotif gitu ya. Dia dealer dari beberapa merek terkenal di Indonesia. Nah setelah selesai firman Tuhan, biasanya nih kalau perayaan Natal itu kan ada ibadah sama perayaan. Biasanya selesai ibadah ya kita ikut sebentar, kemudian tidak lama kan door prize lama. Kita pulang. Kali itu Pak Roni kok duduk anteng, padahal itu tanggal 17 saya ingat, 18-nya kan kita perayaan Natal di sini. Saya bilang ayo pulang, tunggu katanya gitu. Aku kepingin ikut acara, tumben kali suamiku ini. Ikut door prize Bapak Ibu. Door prize-nya tebak lagu jadul, menanglah suamiku kalau tebak lagu jadul. Lumayan dapat 100.000 Pak Hendra. Nah apa yang terjadi? Sampai selesai suruh nyanyi lagu jadul, ikut Pak Roni nyanyi lagu jadul. Selesai itu pemilik bilang, Pak Roni bolehkah tolong doakan saya sama istri. Oke, selesai semuanya kita naiklah ke atas di kantor pribadinya mereka. Baru duduk Bapak Ibu, ini suami tiba-tiba nangis.
Dia bilang, Pak Roni, tahun 2020 saya itu di awal tahun, saya berpikir hidup saya ini sempurna. Saya tidak kekurangan apapun, duit saya, karyawan 4.000 seluruh Indonesia Bapak Ibu. Anaknya 2, istrinya cerita. Yang nomor 1 cowok, istrinya pun bilang tingginya 185, putih, ganteng, pasti cewek-cewek kan kejar kan. Nah terus kemudian wah luar biasa anaknya pun yang cewek, semua saya nggak kekurangan apapun Pak Roni. Tapi di bulan Agustus dia bilang, anak saya yang laki ngalami kecelakaan kendaraan. Ada sih di Google-nya Bapak Ibu lihat. Dan anak saya meninggal Pak Roni. Pada waktu saat itu juga hancur hidup saya Pak. Dan masuk akhir tahun 2020 dia bilang itu yang namanya penjualan mobil turun 90%. Saya pikir untuk apa saya hidup? Saya bilang sama Tuhan, anakku yang laki udah enggak ada, untuk apa saya kerja, untuk apa saya cari uang, enggak ada harapan Pak, enggak ada tujuan saya hidup. Kita tuh cuman pendengar, suami istri ini nangis, kita dengar. Tapi di tengah dia keluh kesahnya, kita dengerin. Kalau seorang konselor kan kita encourage dia. Dia sendiri yang bilang, Pak tapi ada Tuhan Yesus Pak, kalau tidak ada Tuhan Yesus saya tidak tahu hidup saya ini gimana. Saya ini kuat karena ada Tuhan Yesus Pak. Jadi dia yang berkeluh kesah, dia sendiri yang ngomong ada Tuhan Yesus. Kita doakan, kita peluk, mereka nangis, penting kita kuatkan mereka. Tapi mereka sendiri bilang, saya ini kuat Pak karena ada Tuhan Yesus. Sekarang saya bekerja Pak. Saya buat bukan hanya untuk anak saya doang. Sekarang saya bekerja untuk kesejahteraan karyawan saya. Semua mendatangkan kebaikan lah Bapak Ibu. Sehingga dia tidak fokus kepada dirinya sendiri. Dia bekerja untuk orang banyak. Sekali-kali mungkin Pak Benny bersaksi ya di sini ya. Nanti Pak Roni minta waktunya Pak Benny bercerita bagaimana sosial beliau ya. Oke, saya juga cerita yang kedua. Kami di gereja Rock itu ada Rock Singaraja. Beliau juga pernah menjabat sebagai ketua BPD Bali NTB. Sehat walafiat, nggak pernah sakit, paling sakit-sakit flu minum obat gitu ya. Pokoknya sehat, badannya tinggi, besar, gagah. Akhir tahun lalu sekitaran mungkin September, Oktober tiba-tiba permisi kata maaf BAB-nya berdarah. Periksa ke dokter, oh nggak apa-apa katanya itu. Tapi kok aneh ya, sebah perutnya kembah gitu ya. Periksa lagi, dilakukan CT scan, dilakukan MRI. Dia kaget luar biasa, orang nggak pernah sakit Bapak Ibu. Dokter bilang kanker usus ganas. Dan ini ada dokter di sini, ada dokter Ripka. Dan dokter bilang jaraknya hanya 3 cm dari dubur. Kalau kanker usus itu bukan bicara stadium aja, tapi jaraknya dari dubur. Oke, bawalah ke Jakarta dioperasi di RCCC gitu ya. Operasi pertama bukan angkat kankernya dulu, tapi dikasih kantong supaya ususnya kering untuk bisa dioperasi tindak lanjutnya. Setelah operasi pertama, kami datang kunjungan ke apartemen. Beliau di apartemen di Veranda Jakarta situ, Jakarta Barat. Lesu lemas, Bapak Ibu jalan lemas, duduk. Istrinya bilang, Pak Roni berdoa dong buat Pak Thomas ini loh, enggak mau makan, gimana bisa proses pemulihan, enggak mau melakukan aktivitas apa-apa, cuman dia bangun, lemes, tidur, enggak ngapa-ngapain. Pak Thomas bikin buku, kadang-kadang kita enggak ngalamin, kita enggak bisa turut ada di dalam mereka ya Bapak Ibu ya. Iya Pak Roni, iya, ya sudah kita berdoa pulang. Akhir Desember mereka pulang ke Bali, Natal lah mereka di Singaraja. Kemudian awal Januari kemarin balik lagi ke Jakarta untuk operasi kankernya. Jadi disisa 1 cm dari duburnya, karena kan 3 cm, diambil sisa 1 cm. Kita bawain jus bit lah, jus segala macam lah. Saya bawakan ayam, segala macam saya bawain. Saya pikir operasi pertama gini. Apalagi operasi kedua tambah gini Bapak Ibu. Begitu saya sampai ke apartemennya, kita buka pintu, waktu itu pertama di kamarnya, di apartemennya. Ini begitu masuk lobi, Shalom Pak Roni, waduh kaget kita.
Bukannya kita mau menguatkan dia, malah dia yang siap Pak Roni. Ayo duduk Pak Roni, duduk. Wah, dia bersaksi Bapak Ibu. Dia cerita, dulu Pak Roni yang namanya suntik itu, ada loh Bapak Ibu, orang tuh kalau sama suntikan tuh benar-benar pingsan ada. Kita punya supirnya Pak Timotius Arifin di Bali, benar-benar itu disuntik vaksin, benar-benar pingsan. Dia bilang, aku iki orang wedi suntik. Maaf ya kalau sesekali kemasuk bahasa Jawa gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Pak Arifin itu manggil penatua khusus untuk vaksin, dipanggillah orang medis. Saya itu orang paling terakhir Pak, tapi Pak Arifin bilang enggak boleh menghindar dari suntikan vaksin loh ya. Pak Arifin bilang, oh coba sampluk loh ya tukang medisnya ya. Jadi mau enggak mau saya disuntik Pak, divaksin Pak. Dia cerita. Tapi Pak Roni, dia yang bersaksi. Sekarang ada 5 lubang dalam tubuh saya. Infus 1. 1 lagi hidung yang masuk sampai ke perut. 1 lagi lubang kantong makanannya dia. 1 lagi, sebentar, kateter. 1 lagi dia di lubang di sini. Ada 5. Dia cerita. Pak Roni tahu? Pada waktu saya masuk ke ruang operasi, saya cuma bilang, Yesus tolong saya Tuhan. Dia bilang, enggak ada rasa takut sama sekali Pak Roni. Yang jarum suntik aja dia menghindar, melarikan diri. Tapi di tengah para penatua dia tidak bisa lari Bapak Ibu. Tapi dia bilang 5 lubang Pak. Tapi saya tahu ada Tuhan Yesus yang menguatkan saya. Jadi Bapak Ibu, tahun berapapun kita jalani, ingat kalau kita bersama Tuhan, itu Tuhan bilang jangan takut, ini aku. Dan saya berpikir gini, kok namanya rasa takut kok bisa hilang ya? Namanya orang takut itu kan manusiawi, Tuhan memberikan perasaan, gak mungkin hilang. Nah saya ingat kejadian kerusuhan di Lombok tahun 2000 Bapak Ibu. Sayanya sih sama anak-anak sudah mengungsi, istri dan anak-anak udah diungsikan duluan ke Bali. Saya waktu itu masih ingat 2 mobil kita, para istri sama anak-anak, tuh para suami-suami itu. Kita dibawain samurai Bapak Ibu, dibawain golok di bawah mobil sini. Lah mana mungkin toh kita bisa menyamurai orang Bapak Ibu, kan nggak mungkin. Ya sudahlah kita ngungsi. Nah kemudian apa yang terjadi? Pak Roni sama beberapa pendeta sama beberapa orang Chinese yang masih tinggal ngungsilah di Kompi Senapan, Kompi Batalion C tempatnya situ. Suatu malam tiba-tiba polisi bilang siap katanya gitu. Lah polisi-polisi tentara lain banyak sudah diedarkan ke seluruh Lombok. Perusuh itu tiba-tiba di sabrangnya Kompi. Jadi akhirnya Bapak Ibu pendeta-pendeta tuh dikasih linggis, dikasih celurit, dikasih golok untuk melawan mereka. Majulah pendeta-pendeta yang entahlah kalau itu benar-benar perusuh bisa golok bener atau kagak gitu. Pak Roni itu pikir aku kecil-kecil gini percuma bawa golok. Yang ketawa itu menghina itu saat itu ya. Mana mungkin aku bawa arit pun kagak kesampean Bapak Ibu. Apa yang dilakukan? Pakai Sony Ericsson-nya yang lama itu loh. Yang model pisang zaman dulu. Telepon Pak Arifin. Roni, Tuhan yang akan melatih jari-jarimu untuk bertempur dan tanganmu untuk berperang. Amin. Tuhan akan memberi kekuatan kepadamu. Ayo kita berdoa. Bapak Ibu. Tanpa dia sadar, walaupun dia bawa senjata apa-apa, dia maju. Amin Pak Arifin. Amin dalam nama Yesus. Dia toleh. Yang lain jauh di belakang Bapak Ibu. Ini orang sudah merangsek ke depan. Dia bilang, enggak ada rasa takut sama sekali. Pak Roni bilang, kalau aku suruh ngulangi sekarang, aku lari terbirit-birit Nuni. Nah itu loh, itu makanya saya ngerti ayat ini loh Bapak Ibu. Tenang itu, jangan takut. Waktu itu, Tuhan dalam kita kasih kekuatan. Nah gini perhatikan Bapak Ibu. Zaman Musa, zaman Gideon, itu roh Tuhan sifatnya datang hinggap, pergi. Tapi sejak Roh Kudus dalam kita, dia bukan datang dan pergi hinggap.
Dia duel di dalam kita. Jadi Bapak Ibu, kalau Musa bilang, aku enggak pandai bicara, Tuhan bilang, aku menyertai mulutmu. Kalau Gideon bilang, siapakah aku? Aku paling kecil. Tuhan bilang sama Gideon, aku menyertai kamu, memberi kemenangan. Nah sekarang Roh Kudus dalam kita punya ketakutan apa? Tuhan akan memberi, menyertai setiap kita Bapak Ibu. Saya kasih ilustrasi, sayon saya, cucu saya. Waktu baru bisa merangkak Bapak Ibu. Kami kalau di Amerika tinggal 3 lantai rumah. Lantai bawah garasi, lantai 2 living room, lantai 3 kamar anak-anak. Jadi biasanya dari living room naik ke atas, Sayen merangkak, baru belajar merangkak. Merangkak 1, noleh. Dia takut, kan masih tidak pede. Merangkak 2, noleh, ada papahnya, ada mamahnya, ada ontinya, noleh. Begitu sampai paling atas, dia merangkak, masuk kamar. Sekarang udah bisa jalan, udah bisa lari. Nah kadang-kadang kita kayak gitu loh Bapak Ibu. Kadang-kadang waktu susah, pegangan itu. Tapi begitu nyaman, begitu enak, apapun oke, kita lari Bapak Ibu. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan tetap ada bersama kita. Apa yang terjadi Desember kemarin Pak? Saya sama Pak Roni kunjungi anak-anak. Saya selalu pesan, Tirsa ingat loh ya, di Amerika tuh juga banyak penculikan. Awas kamu, jangan kelepat mata kalau sama Sayon. Sayon tuh sudah bisa lari, anak-anak tuh kan badannya kecil, lari nyusup, hilang Bapak Ibu, bahaya. Ya. Desember kemarin Bapak Ibu, kami pergi ke outlet. Nah kalau pergi ke outlet yang kalap, perempuan-perempuan kan masuk ke toko sepatu. Saya sama Tirsa sama Tevi. Padahal saya yang selalu pesen hati-hati sama Sayon. Begitu masuk toko Pak, lupa Pak sama cucu. Sak mamahnya, sak ontinya, lupa semua sama cucu. Tiba-tiba ada orang bule badannya besar, jual balon. Balon banyak bergambar itu yang di dalamnya ada lampu-lampunya. Bawalah bule itu. Si Sayon lihat pedagang balon, keluarlah dia. Kita yang cewek-cewek kagak ngikutin ini. Tapi ini loh, namanya opa kan kagak belanja. Jadi opanya tugas jaga cucu kan. Opanya ngikutin Sayon. Nah ini yang mau saya katakan. Walaupun sependek apapun Pak Roni, awas jangan ketawa lagi ya. Sependek apapun Pak Roni, tapi dia ketinggian dewasa. Dia bisa lihat kalau Sayon ada bahaya. Nah, mereka kan jauh lebih tinggi tuh. Sayon semakin lama semakin lari ngejar balon, makin lama semakin lari. Nah, dia masuk ke kerumunan di mana banyak orang, di mana orang jual balon itu mau menjajakan balonnya Bapak Ibu. Semakin masuk merangsek Pak Roni, angkat dia, gendong dia, bawa langsung pergi. Ini yang saya maksud Bapak Ibu. Seringkali dalam kehidupan kita, ketika kita sudah mulai asik dengan pekerjaan kita, dengan pelayanan kita, udah mulai sukses, udah mulai semuanya. Terus tiba-tiba kita ngalamin masalah. Akhirnya kita berdoa, Tuhan tolong. Akhirnya kita mulai sadar lagi, mendekat lagi sama Tuhan, kita berpikir, Tuhan kok enggak dengar, kok Tuhan jauh. Enggak Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, Tuhan ada. Selama kita hidup dalam takut akan Tuhan, walaupun kita melakukan apapun juga mata Tuhan itu menuntun kita, mata Tuhan mengguiding setiap kita. Jangan takut Bapak Ibu. Makanya Tuhan bilang, jangan takut, ini aku. Next kan, jadi pesan pertama adalah bertobatlah. Berubah pola pikir. Di titik kamu tidak mampu, di situ Tuhan akan memberi kemampuan. Oh iya, maaf lupa. Ini fotonya Bapak Ibu, Pak Thomas tadi, thank you Fema. Gagah ya, waktu pertama lemes Bapak Ibu. Next kan lagi, ini di lobi. Ini jahitannya permisi maaf. Jahitannya bawah banget karena memang 3 cm dari dubur. Dan permisi maaf kalau Bapak Ibu enggak jijik ya. Next kan lagi, ini ususnya yang diambil 20 cm. Ini apanya Pak? Saya bilang gitu. Ini loh lemak kita Bu. Ini baru usus, kankernya di dalam ususnya. Itu yang dia bilang. Gak ada takut sama sekali saya Pak Roni. Next kan lagi. Saya kok dapat ayat ini ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini gak enak tapi kita baca aja yuk. Suatu kali kita di sini
Ingat ayat ini. 1, 2, 3. Pada hari mujur bergembiralah. Tapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Bagus ya ayat ini, saya dapat banget dari ayat ini. Kalau Pak Arifin dapat ada kata this too shall pass gitu ya. Nextan lagi aja. Nah, nasihat selanjutnya yang sering kali ia tekankan adalah kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Yang pertama, bertobatlah pola pikir kita. Yang kedua, jangan takut. Tapi yang ketiga, waspada loh Bapak Ibu. Di tengah goncangan dunia ini bisa aja kita menjadi kecewa, kita menjadi pahit hati. Tapi awas, kekecewaan atau pahit hati kepada seseorang, kepada keadaan, kepada ekonomi, kepada semuanya. Ingat, kekecewaan, pahit hati itu benteng utama yang dibangun oleh iblis dalam hidup kita. Nah, harus berjaga-jaga, waspada. Next kan lagi. Dikit Bapak Ibu ya. Yuk kita baca ini. 1, 2, 3. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Makanya Tuhan bilang sadar jaga-jaga. Karena begitu kamu tidak jaga-jaga, keinginanmu mulai muncul. Sifat dosa perhatikan. Dia memberi keinginan. Iblis itu paling licik dalam bikin promosi. Bapak Ibu kalah deh. Kita buy one get one. Dia bisa buy one get 10. Sebentar ya Barni ya. Nah dia juga bisa cashback berapa persen. Tapi begitu kita ingat. Tolong Cik Juli, tadi saya sudah janjian sama Cik Juli. Dicobai. Setelah dicobai. Dipikat. Iblis itu sifatnya mikat. Seringkali dia bilang apa? Semua orang juga melakukan hal ini kok. Awas, perhatikan Bapak Ibu. Iblis seringkali memberi permakluman dalam pikiran kita. Permakluman akan dosa. Orang lain juga gitu kok. Gak apa-apa, it's normal. Ini hari gini gitu loh, ini zaman now gitu loh. It's okay, it's normal. No. Ingat sekali lagi, iblis seringkali memberikan dalam pikiran kita permakluman akan dosa. Tidak Bapak Ibu. Nah, begitu kita mulai tercobai, dia memikat kita. Dan sifatnya, begitu kita tangkap dan terpikat, dia tidak cukup di situ. Dia akan terus seret kita. Cobalah, saya bilang maaf kali ini jadi iblis. Cobai saya dengan apa? Selingkuh. Berat Bapak Ibu ya. Oke, ada cowok ganteng tadi. Gini, gitu ya. Ini cerita jadi setan beneran, Iya. udah. Tapi menyerupai manusia dong. Iya dong. Oke, Nancy. Lu gak bosen apa kawin sama pendeta? Udah gak ada duit, pas-pasan kan hidup lu. Terus? Udah kontet. Apa? Kontet pendek. Parah ya, direkam ya sini ya. Nanti saya dengarkan ke Pak Roni, Philip. Kencengin suaranya pas kontet ya. Udah kontet, pendek, hitam, hidup lagi. Wah, gak bosen. Mau belanja susah, mau pakai itu tas yang depannya H itu juga susah, gak bakalan kebeli. Pertamanya nggak tergoda Bapak Ibu ya, terus. Nancy, yuk kita pergi yuk. Kemarin gue clubbing, gue aja udah dapet gacoan. Cakep nggak gacuannya? Ganteng bener. Tajir. Wih, ini ada nih, banyak itu duren-duren. Tinggi dong. Ngumpul situ duren, udah keren. Tinggi dong. Maco, tinggi, besar dong. Nggak konten, nggak kayak laki lu. Oke. Singkat cerita Bapak Ibu, saya mulai terpikat. Oke dah. Bu Cik Julia, coba aja gitu ya. Ya, yuk, coba yuk. Oke. Kita pergi ke sana yuk. Begitu saya
ambil itu dosa, sini agak sini Cik Juli, bentar ya. Begitu saya ambil itu dosa, oke dah, saya mau deh. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nah, seret, dia seret. Saya enggak berdaya Bapak Ibu, saya enggak berdaya. Ingat sifat dosa, makasih Cik Juli. Kamu dicobai, kamu dipikat, kamu diseret. Makanya orang bilang, Pak, suami saya seperti ini Pak, enggak kuat saya. Dulu loh dia oke-oke aja, kok bisa seperti ini. Ayo waspada Bapak Ibu. Makanya Tuhan pesan, berjaga-jagalah. Terakhir, nah sebelum ia diserahkan mati, pesan yang terus diulang-ulang itu adalah supaya mereka semua jadi satu. Nah di sini opa-opa kalau misalnya mau meninggal, paling seneng apa sih? Rela mati. Kalau anak cucu sudah kumpul rukun semuanya. Betapa susahnya orang tua mau meninggal, ini berkelahi sama ini rebutan sama ini tidak cocok sama ini ribut sama ini. Tapi kalau rukun, makanya pesan terakhirnya dan ulang-ulang dia katakan supaya mereka semua jadi satu sama seperti engkau ya Bapa dalam aku dan aku di dalam engkau agar mereka juga di dalam kita. Jadi ayo Bapak Ibu sekali lagi kami kumandangkan berkomsellah gitu ya. Siapakah yang udah mulai berkomsel Bapak Ibu? Di tempat Bu Lydia udah ya? Udah mulai jalan? Di tempat David mulai pelan-pelan enggak apa-apa Bapak Ibu. Di tempat Sahat 4 orang ya, enggak apa-apa mulai aja. Di tempatnya Rio enggak apa-apa, nanti pelan-pelan mulai kumpulkan gitu ya. Ayo berkomsel Bapak Ibu. Karena gini, hewan pemangsa itu yang dicari apa? Hewan yang sendirian. Tapi kalau hewan dalam kawanan, dia akan pokoknya lebih fokus cari yang sendirian. Jadi yuk di masa-masa yang sulit ini, apapun kata dunia, apapun kata orang, tetaplah dalam komunitas. Karena dalam komunitaslah kamu saling menasehati, saling menguatkan, saling menegur. Ayo, saya tutup bahwa bertobatlah. Tuhan dalam kita. Berjalan bersama Tuhan. Dan yang kedua, jangan takut apapun yang kamu hadapi saat ini. Keuangankah, kesehatankah, suamimukah, anakmukah, apapun itu. Tenang. Tuhan bilang bukan hanya jangan takut loh ya. Tenang. Keep calm. Karena ketika kita panik, kita gak bisa mikir. Tapi Tuhan bilang tenang. Supaya bisa mikir, tenang. Dan selanjutnya, waspada. Tetaplah jadi satu. Marilah kita semua berkomsel. Tuhan Yesus memberkati.